Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Tentu semua kita merindukan agar menjadi pewarisnya surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang-orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yakni mereka yang salatnya khusyuk. Bagaimana supaya salat kita bisa khusyuk? Tentu harus ada upaya-upaya yang mesti kita lakukan. Memang tidak mudah, tetapi mudah-mudahan perjuangan kita untuk mencapai kekhusyukan itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang khusyuk dalam salatnya. Begitu panggilan azan datang, kita sudah berniat memenuhi panggilan itu. Kita berwudu, dan di saat kita mengambil wudu, kita sadar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Kita mencuci muka, membasuh tangan, kemudian menyapu kepala sampai kepada membasuh kaki sampai ke pergelang kaki. Kita sadar bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mulai melaksanakan sholat, ketika membaca doa iftitah saja akan kita sudah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap penggalan doa yang kita baca dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Dan begitulah doa-doa selanjutnya. Baca bacaan sholat dengan bacaan yang betul. Kita ikuti gerakannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Yang tidak kalah pentingnya, tentunya kita harus memahami apa yang kita baca itu untuk mencapai kekhusyukan. Terus wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang lagha, yang tidak ada manfaatnya, yang akan mengundang dosa, dia tinggalkan. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang membayarkan zakat. Kategorinya cuma kan dua. Kalau tidak membayarkan zakat, ya kita menerima zakat. Jadi kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang bisa membayarkan zakat. Tentunya kita harus berusaha mencari nikmat Allah itu dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluarkan zakatnya. Kalau zakat tidak kita bayarkan, Allah mengancam wallazina yaknizuna zahab wal fiddah sampai ke ujung ayat. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mau membayarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan harta kekayaan itu di neraka jahanam, lalu disetrikakan ke sekujur tubuhnya dan dikatakan kepadanya, inilah harta yang kamu simpan selama ini, silakan rasakan azab itu sekarang. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka yang memelihara kehormatannya, mereka yang menjaga kesuciannya, tidak melakukan penyimpangan seksual kecuali terhadap orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa man ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun. Dan siapa yang di luar itu, maka dialah orang yang melanggar batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang memelihara amanah, baik amanah yang dibebankan oleh masyarakat, apalagi amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikhianatinya. Dan kemudian memelihara janji yang telah diucapkan, baik janji kepada manusia atau janji kita kepada Allah, harus ditaati. Dan terakhir, mereka yang memelihara salatnya. Jadi salat yang dikerjakan itu dipeliharanya. Jadi tampak di sini diawali dengan salat dan ditutup dengan salat. Ulaika humul warisun. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun.
dan kekal di dalam surga itu. Semoga kita dapat mengamalkan ayat ini. Wassalamualaikum.